yang terkasih dengan yang terkasih, bertemunya yang bersayang kepada bersayang, bertemunya makhluk mulia kepada Tuhannya, itu bertemunya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Taala yang memberikan hadiah berupa sholat 5 waktu pada kita semuanya. Pertanyaannya adalah, selama ini kita merasa sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban, bukan menjadi kebutuhan. Sehingga tadi ulama-ulama yang salah melakukan sholat 100 rakaat itu ringan saja Pak Kiai. Itu bukan mungkin buat sudah suatu kebutuhan. Misalnya biar obatnya diampuni. Nah, selama ini kita yang 5 rakaat ini sudah masih merasa kewajiban, sehingga tidak kalau melaksanakan sholat sunnah rawatib tadi, qobliyah maupun ba'diyah, itu sunnah bukan wajib kami. Sehingga gimana kiat-kiatnya supaya hadiah dari Rasulullah pada kita melaksanakan sholat itu menjadi kebutuhan kita, sehingga kita itu bisa melaksanakan itu dengan enjoy, enak, ada itu kebutuhan. Ya, itu yang pertanyaan yang kami sampaikan. Kiat-kiatnya supaya hadiah Isra Mi'raj pada kita semuanya umat Rasulullah itu jadi kebutuhan, bukan lagi jadi kewajiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, tiap pertanyaan langsung saya jawab. Kalau orang-orang dulu sholat itu menjadi kebutuhan dan kenikmatan, merasa senang dengan sholat, jadi bukan merasa menjadi beban. Makanya orang dulu sholat 100 rakaat, lalu al-ikhlasnya 1100. Kalau kita akan mikir, jangankan 1100 kali, surat ikhlas 100 kali itu gimana? Kalau berjamaah, apalagi di Mekah, kan pelan-pelan bacanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim 11 kali tiap rakaat. Ini bagi kita, tapi bagi orang dulu malah senang seperti itu karena kenikmatan. Mengapa? Kiat-kiatnya bagaimana? Kiat-kiat seperti itu agar hati ini termotivasi untuk beribadah, menjaga makanan. Jangan sampai ada makanan haram masuk pada tubuh kita. Makanan memang benar-benar halal. Makanan itu ada 3 level ya, ada halal, ada syubhat, ada haram. Kalau makanan yang masuk ini haram, hati itu gelap. Dan yang diinginkan untuk dikerjakan yang haram-haram, sesuai dengan makanan yang masuk. Kalau makanan ini syubhat, hatinya gelap juga. Biasanya makanan syubhat ini bikin malas beribadah. Kalau halal, hati ini menjadi terang, semangat untuk beribadah. Jadi itu. Dan zaman sekarang ini, kalau ingin benar-benar halal, memang harus sedikit punya uang itu. Jangan banyak-banyak. Harus sekedarnya kalau sekarang. Karena yang banyak syubhat sekarang itu. Pegang uang, uangnya keluar dari bank. Kadang masuk supermarket, toko, modalnya dari bank juga. Kan syubhat sudah.
Mengapa syubhat? Karena kita gak tahu, tapi halal memang. Tapi halal gak benar-benar, bukan halalan thayyibah, halal secara zahir. Akhirnya hati ini ya kurang semangat beribadah. Jadi perlu menjaga makanan. Kemudian selain itu juga jaga diri dari maksiat. Kalau maksiat ini dijaga dari diri kita, makanan juga dijaga, dan persedikit makan. Walaupun gak puasa, yang penting makannya sedikit. Karena kata Imam Ghazali, kadang-kadang orang berpuasa nafsunya meningkat. Mengapa meningkat? Dia hanya merubah waktunya makan saja, cuma menu makannya bertambah. Biasanya sarapan pagi 1 piring, makanan sore juga 1 piring, karena berpuasa masih ditambah kolak. Jadi makannya tambah banyak. Akhirnya apa? Tambah gemuk bulan puasa. Akhirnya setelah bulan puasa, nafsunya tambah meningkat. Jadi jangan dikira orang berpuasa itu semuanya bisa nafsunya semakin bagus. Lihat dulu ketika puasa, tambah banyak enggak makannya. Kalau orang itu walaupun enggak puasa, tapi makannya dikit-dikit, itu nafsunya memang tidak terumbar. Nafsunya tidak liar. Kalau para sahabat dulu, pada masa sahabat, orang-orang itu makan 3 kali 2 hari. Jadi dalam 2 hari makan 3 kali. Kalau sekarang kan enggak kan? 3 kali. Sekarang sehari berapa kali? Sehari 3 kali ya. 3 kali. Dan kalau ada acara-acara 4 kali makannya. Apalagi penceramah seperti saya. Ceramahnya sehari 6 tempat, 6 juga makannya. Mengapa? Panitia sudah menyiapkan. Kalau gak makan kasihan. Akhirnya terpaksa makan. Akhirnya gemuk juga akhirnya saudara. Saya ini dulu awal ceramah berat badan 40. Kemarin ada di mana itu ada timbangan orang. Saya coba-coba naik, berapa berat badan saya? 72. Ini gara-gara ceramah ini. Tapi alhamdulillah sehat walafiat. Jadi memang seperti itu. Kemudian untuk khusyuk itu ya juga khusyuk dalam sholat. Pertama harus tahu makna-makna bacaan dalam sholat. Karena khusyuk dalam ibadah itu pertama khusyuk secara fisik. Badan ini tenang, gak gerak-gerak. Yang kedua khusyuknya hati. Hati ini merenungkan apa yang dibaca dalam sholat. Kalau sudah seperti itu, maka akan menikmati sholat. Kalau sholatnya itu hanya secara fisik, tapi begitu takbiratul ihram, hatinya balik lagi ke pasar, itu sholat secara zahir aja. Bentuknya sholat, tapi hatinya di mana-mana. Nah, untuk apa? Memperbaiki sholat agar sholat ini benar-benar khusyuk, maqam ihsan ya. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau gak bisa seakan-akan Allah melihat kamu. Ini harus mengikuti tarekat tasawuf. Tapi yang sungguhan baru seperti itu. Kalau enggak ya cuma sholat. Ini ada cerita
orang sholat kurang khusyuk. Imam Ghazali, suatu ketika Imam Ghazali ini sholat jadi imam, adiknya jadi makmum. Waktu itu Imam Ghazali sedang sibuk ngarang kitab fikih. Pas sholat teringat masalah haid yang dikarang dalam kitab. Tiba-tiba adiknya mufarokoh jadi makmum, berhenti bermakmum pada abangnya. Selesai sholat ditanya, loh kamu tadi kenapa berhenti jadi makmum saya, malah sholat sendirian? Kata adiknya, bang, saya tadi lihat di kepalanya abang ini berlumuran darah. Banyak darahnya, berarti banyak najis. Berarti sholatnya abang batal, makanya saya mufarokoh. Imam Ghazali mikir-mikir, iya katanya, tadi saya lagi mikir masalah haid. Karangan kita. Coba yang kita pikirkan dalam sholat diperlihatkan pada orang. Kira-kira bentuknya apa kira-kira itu? Mungkin ada yang bentuknya kolam pancing. Ya macam-macam. Untungnya oleh Allah gak diperlihatkan. Itu kalau sholat ya ingin khusyuk ya seperti itu. Wallahu a'lam. Penanya kedua,